kita mulai aja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kita. Insyaallah kita melanjutkan di latihan kelima ya. Latihan kelima terakhir itu latihan keempat sudah. Latihan kelima, latihan keempat dan latihan kelima ini masih menguji bab fa'il ya, masih menguji bab fa'il. Nah, ini kan PR ya. Jadi mudah-mudahan bisa kita tinggal bahas ya. Di sini ada kosakata yaitu tu'attiluha itu mengosongkannya. Jadi kata auttola berarti kan ya. Kemudian ada kata nahahum itu naha ini melarang, ya. Humnya berarti maf'ul bih, objek. Ya, kemudian buyutun ini jamak taksir dari bait, ya jamak taksir dari bait, buyutun rumah-rumah maknanya. Kemudian yufdi, ya yufdi ini artinya mencapai atau menyebabkan, ya. Dicetakan yang lama sama ya, kurang lebih. Kemudian bimanzilati, ya bi-nya sebenarnya dengan ya. Bimanzilah, manzilah itu tempat. Tapi di sini diartikan seperti ya, coba nanti kita lihat ketika menerjemahkan. Nah, kemudian ya juru ini mengisolir ya atau mengosongkan. Itu kemudian makhafata itu karena takut. Berarti ini bisa jadi mansub sebagai maf'ul maf'ul li ajlih. Nanti kita lihat di kalimatnya. Nah, kita lanjut latihan 5. Mas Dwi dulu, silakan. Baca. Sin. Bismillah. Sin. As-su'al. Ma as-su'al. Ma makna qaulihi sallallahu alaihi wasallama la taj'alu buyutakum kuburan. Rawahu Abu Dawuda. Nah, coba artikan apa? Apakah makna dari perkataan Pertanyaan ya. eh, perkataan tadi? Oh ya, pertanyaan. Pertanyaan. Ya. Pertanyaan, apakah makna dari perkataan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Nah, terus rawahu apa artinya? Oh, riwayat Abu Dawud. Riwayat apa? Hmm, Apa terjemahannya? telah meriwayatkannya dari Abu Dawud gitu saja. Ya, Abu Rawah. Daud meriwayatkannya gitu. Nah, Ya, Abu Abu Dawud meriwayatkannya. ya Abu Daud meriwayatkannya. Nah, betul. Ya, sin ini as-su'al. Ya, sin as-su'al. Ma makna di sini tadi dibacanya qaulihi ya. Iya, Tadi antum bacanya Ya, qaulihi ya. Qoli Ustaz. koli apa nih? Kolihu. Ma makna qaulihi apa qauluhu? Kalau qaulihi sebagai apa, Mas Dwi? Eh, Mudhof Ustaz. Mudhof ya? Ya, boleh. Ya, jadi Boleh Ustaz. min ya, maknanya min gitu kan. Makna Ya, dari kan. betul. Makna min qaulihi gitu. Ma makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi kita lagi bab apa? Bab fa'il ya. Kita lagi bab fa'il berarti sallallahu hu-nya ini harus benar ya. Allahu sebagai fa'il. Kemudian la taj'alu buyutakum kuburan. Janganlah oleh kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai atau seperti kuburan. Ya, Abu Daud meriwayatkannya. Ada lagi nggak yang fa'il selain Allah, Mas Dwi? Salam la taj'al. Buyutakum.
Nggak ada Ustaz. Ada Di dua, ada dua. Taja'alu Ustaz ya. Nah, apa failnya? Filenya anta Ustaz. Antum. Oh iya ya, antum. Ya, Ada. antum. Ya, Wawunya ya. taj'alu. Ya, la taj'alu. Ada lagi file selain itu? Abu Dawud Ustaz. Ya, abu ya, lafaz. Lafaz abu. Abu. Ya, lafaz abu. Tuntas. Barakallahu fik. Ya, Oke. jadi failnya sudah ini. Kalau buyuta kenapa maf'ul? Kenapa mansub di situ? Belum B. Jamak taksir. Enggak, ya jamak taksir sigohnya. Tapi Sigohnya. i'rab mansubnya Maf'ul sebagai bih. apa? Maf'ul Maf'ul. bih. Kalau kuburan Dia juga. Maf'ul bih kedua Ustaz. ya maf'ul bih kedua. Ya, betul. Mumtaz. Barakallahu fik. Maf'ul bih kedua. Lanjut Mas Yufid. Ajim. Mau nanya dulu Oh ya, silakan. Itu kenapa nggak kauluhu Tad? Kenapa nggak kauluhu? Ya. Kalau dibaca kauluhu sebenarnya bisa sih. Ya sebenarnya bisa. Sebagai apa kira-kira? Mubtada ya. Khobar sebenarnya. Khobar. Itu makna qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya pasnya sih makna qaulihi ya. Biar dia jadi mubtada khobarnya itu di ma sama makna. Ma sama makna. Ma-nya kan isim istifham. Isim istifham. Gitu. Jadi makna ke belakangnya itu kan ngerembet ya. Jadi dia jadi mudhof ilaih gitu. Ini tuh sebagai khobar ya maknanya itu. Kayak gitu. Lanjut. Ya, Mas Yufid. Jim, silakan. Ajimu. Ajimu. Ayu. Ai. Ai. Ya, ini harfu tafsir. Huruf untuk mentafsirkan artinya yaitu. La tu. La. Ya, ada di bawah tuh kosakatanya tu'attiluha. Di bawah ada kosakatanya kan ya, tu'attiluha. La tiluha min salat Minas minas solati fiha wa du'ai wa qiraati fatakuna bimanzilatil kubri. kuburi. Ya, kuburi. Nah, coba Mas Armi baca juga yang sama sampai situ. Ajim. Mas Armi. Ajim. Baca yang sama dari awal. Ya, berarti. ya, Ajim. Dari Ajim. Ajim jawab aila tu'at tiluha minas salati fiha wad du'ai wal qiraati fatakunu bimanzilatil kuburi. Ya, kuburi. Bimanzilati kuburi. Ya, bimanzilatil kuburi. Nah, Mas Yufid, yang marfu mana? Yang sebagai fa'il mana? Ada fa'il nggak di situ? Hah? Ada. Yang mana? Apa? Yang marfu. Ini apa nih, mengosongkan. Ya, tu'atilu ya. Tu'atilu. Fa'ilnya apa itu? Domir mustatir. Apa? Antum. Antum. Ya, antum. Ada lagi yang marfu di situ? Kita masih belajar marfu selain fa'il boleh. Mana lagi yang marfu?
Nggak ada ya? Ada yang marfu lagi? Nggak ada. Nah. Mas Armi, coba tarjim. Jawab Jawab maksudnya. yaitu tidak mengosongkannya dari sholat. Siapa tuh? Kalian. Janganlah kalian. Janganlah kalian Lamnya lamul la nahi ya, la nahi Ya. menjazmkan. yaitu janganlah kalian mengosongkannya dari sholat, berdoa dan membaca Al-Quran, sehingga menjadikannya seperti kuburan. Iya, hanya kembali kemana? Tu'atiluha fiha, hanya kembali kemana? Bukan. Ya, ke depan kemana? Mengkosongkan apa? Mengosongkan rumah itu buyut ya. Buyut. Buyut jama taksir ya. Gohiru akil, nggak berakal, dia muanas. Ya, la tu'atiluha. Ya, janganlah mengosongkannya dari sholat di dalamnya. Kemudian wad du'ai wal qiraati, berdoa dan qiraah ya. Fatakunu bimanzilatil kubur ya. Jika demikian maka ya, kenapa takun di situ enggak yakun? Sebenarnya itu ada ini tuh ada isim inna itu di situ, isim takun. Tadi kelewat ada tuh yang marfu sebenarnya tadi. Apa tuh isim takunnya Mas Armi? Itu kan kana yakunu kan, ada isimnya, ada khobarnya kan. Isimnya apa tuh? Isimnya kan marfu. Isim takunnya apa tuh Mas Armi? Manzilah. Domir. Domir mustatir, takdiruhu apa? Dua. Iya. Iya. Ya, jadi di dalam takun itu ada isim takun ya. Karena kana itu nggak cuma kana di fi'il madi, tapi fi'il mudorenya juga dia beramal ya. Dia beramal. Jadi ini contoh isim kana, atau kalau di sini berarti isim takun ya. Isim takun yang apa domir ya, yang domir. Jadi seandainya takunnya dibuang, itu berarti apa? Domirnya hiya. Jadi misalkan nggak ada takunnya nih, wad du'a wal qiraati titik gitu kan. Hiya gitu, hiya bimanzilatil kubur. Dia si perempuan itu akan seperti tempat atau seperti kuburan. Hiyanya balik kemana tadi? Ke buyut kan? Baliknya ke buyut. Buyut kan muannas. Nah, itu tadi ya, ada yang kelewat Mas Yufid berarti Fatakunnya yang itu apa tadi, Ustaz? apa? Tadi apa artinya fatakun? Fatakun ini di sini menjadi artinya. Karena di sini artinya menjadi. Maka rumah-rumah kalian gitu kan, maka rumah-rumah kalian si buyut ini kan jama akan menjadi seperti kuburan gitu. Seperti lokasi kuburan. Kayak gitu. Ini karena di sini maknanya soro ya. Soro itu artinya menjadi. Nah, insyaallah kebayang ya. Ada yang tanyakan sampai sini, sampai titik ini? Yang nggak tahu Oh, i'rabnya silakan. berarti khobar takunnya itu bimansilati kuburi, Ustaz. Ya, khobar takunnya apa? Khobarnya goyuru mufrad ya. Khobarnya goyuru mufrad yang kategori mana? Bukan yang jumlah fi'liyah, bukan jumlah ismiyah, tapi apa? Jar majrur. Jar majrur ya. Ya, bimanzilah itu kan. Bimanzilah, manzilahnya isim majrur, wa huwa mudhaf. Kemudian al-kuburinya mudhafun ilaih. Nah, itu ya khobar. Nah, bimanzilah ya, bimanzilati huruf jar ditambah isim majrurnya fi mahalli nasbin gitu ya. Nah, Pada posisi mansub sebagai khobar takun. Khobar takun. Nanti ini ada di bab mansub. Ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjut. Mas Denika, Ikro.
Nahahum, silakan. Nahahum sallallahu alaihi wasallam ayyahjuru buyutahum anis sholati fiha wal ibadati kama tuhjarul kuburo anis sholati ilaiha makhofatal fitnati biha wa ma yufdi ila ibadatihi. Nah, coba sekali lagi Mas Regi, silakan sama yang sama. Nahahum. Udah sembuh Mas Regi? Syafakallah. Alhamdulillah, syukran. Ini kemarin 2 hari aja, alhamdulillah. Flu-flu gitu Mas. Iya, tapi nggak demam sih, nggak apa. Iya, iya. Nahahum, ya silakan. Vaksin. Nahahum sallallahu alaihi wasallam Wassalam. Baca harokat akhirnya. wasallama antah juru. Ya, juru. Oh ya, ayyah juru buyut tahum anis sholati fiha wal ibadati kama yuhjaru kuburo anis sholati ilaiha. Anda nggak pakai kacamata lagi nih. Makhofatal fitnati. Makhofata fitnata biha wa ma yufdi ila ibadati. Nah, ya, silakan Mas Denika terjemahkan. Nahahum sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Tarjem. Nabi Muhammad SAW melarang mereka Apa yang dilarang itu untuk mengosongkan rumah-rumah mereka dari sholat di dalamnya dan ibadah sebagaimana mengosongkan kuburan dari sholat di dalamnya ya, ilaiha. Ya. Makhofata karena takut fitnah biha di dalamnya ya. Iya, dengannya sehingga menyebabkan ila ibadatihi kepada peribadatan tersebut. Kepada peribadatannya gitu ya. Coba Mas Regi nih, kayaknya Mas Regi bagus nih. Coba terjemahannya lebih luas. Tarjem. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu. Nahahum melarang, Nabi SAW melarang mengisolir Ya. Rumah-rumah kalian dari sholat dan ibadah dan menjadikan bagaimana kuburannya. Ya. Ini tuh jaru. Ya. Yuhjaru ini mengisolir lagi ya. Itu apa tuh? Fiilnya apa itu? Kalau fiilnya ini fiilnya ahjaro atau hajaro apa ahjaro? Kalau ahjaro af'ala yuf'ilu kan, ahjaro yuhjaru. Ya, ahjaro yuhjir. Nah, tapi ini maf'ul nih, apa majhul nih. Jadi terjemahkannya gimana? Sebagaimana kuburan diisolir gitu. Lanjut. Tunggu sebentar. Yuhjaru kuburo anis sholati dari sholat di dalamnya. Ilaiha. Karena takut makhofatal fitnati.
Halo Mas Nagi. Oh sorry, di mute tadi. Makhofatal fitnati karena takut Karena takut fitnah. di dalamnya mayufdi ini sehingga menyebabkan Ya, dan menyebabkan ibadah di dalamnya gitu ya. ya kepada peribadatan padanya. Ya, nah, sekarang kita ini ya yang benar ya tadi beberapa ya. Sebenarnya banyak pilihan ya kalau bisa dijelaskan i'rabnya bisa aja benar. Jadi nahahum sallallahu alaihi wasallam. Ini udah nih jumlah fi'liyah kan ada maf'ul bihnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya fa'ilnya sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya fa'ilnya nggak ada kata Nabi, nggak ada kata nggak ada kata Nabi Muhammad ya. Jadi fa'ilnya itu domir di sini di dalam di dalam naha. Di dalam naha ini ada domir, fa'ilnya domir mustatir takdiruhu huwa. Huwanya kembali ke Nabi gitu ya. Jadi Nabi SAW melarang mereka. Nah, ini an ini di Muyasar nggak ada ya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa anak kenalkan di sini. Jadi kalau ada an ditambah fiil ya, an ditambah bukan fiil, an ditambah jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah atau an ditambah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ini an di sini huruf masdar namanya. Ini maka dia menjadi apa yang disebut dengan masdar muawwal ya. Jadi apa yang menjadi apa yang disebut dengan masdar muawwal. Jadi jangan bingung ketika tadi ke Mas Denika bingung kan terjemahinnya apa. Nah, di sini kelihatan nih kalau kita tahu di sini adalah masdar muawwal. Jadi masdar muawwal itu adalah susunan an. Jadi huruf masdar itu banyak, nggak cuma an, ditambah jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Ya, jadi itu sebenarnya ini nih yang anak kotakin ini masdar. Ya, kok masdar begini? Iya, ini namanya masdar muawwal. Dinamakan masdar muawwal itu karena bisa ditakwil. Ya, muawwal itu muawwalun, artinya ditakwil. Ditakwil kemana? Ditakwil ke masdar soreh. Masdar soreh itu yang kita hafalin di sorof ya. Jadi satu kata gitu ya. Jadi an yahjuru ini kan artinya apa? Bahwasanya mereka ya mengosongkan atau mengisolir. Nah, jadi gampangannya kalau misalnya kita takwil, kita ambil masdar dari yahjuru berarti hajar atau hijron ya masdarnya ya hijron. Kemudian kita sandarkan kepada domir yang ada di dalam sini kan domir ini ya domir hum. Jadi hijruhum. Seolah-olah kita katakan nahahum sallallahu alaihi wasallam ya hijrahum pengisoliran mereka buyutahum terhadap rumah-rumah mereka. Jadi yang anak kotakin ini tuh sebagai maf'ul bih gitu. Jadi menjadi sesuatu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti insya Allah kita punya sesi sendiri ya. Ini soalnya penting nih. Banyak di apa namanya di pelajaran apa di bacaan kitab itu ya. Itu masdar muawwal itu hampir 30%, 20%. Makanya nanti harus dibuat materi sendiri ya. Mungkin sebagian sudah pernah tahu, ya sebagian baru tahu. Nanti kita buat sesi tersendiri. Ya. Jadi kalau ditanya apa yang dilarang Nabi ini an yahjuru, ini masdar ini ya. Jadi apa namanya pengisoliran mereka buyutahum terhadap rumah-rumah mereka anis sholati fiha itu dari salat di dalamnya ya ini mudah ya kemudian wal ibadati dan beribadah ya, dan beribadah kama tuhjarul. Nah ini bagusnya sebenarnya ini fi'il majhul berarti setelahnya naibul fa'il jadi terjemahnya enak kama tuhjarul kuburu sebagaimana si kuburan ini tuhjar itu diisolir ya atau ya sebagaimana
kuburan itu diisolir. Kosongkan gitu ya. Ya, dikosongkan. Berarti konsekuensinya lafaz al-kubur jadi mu'annas dong, ya enggak? Karena kan tuhjar. Ya, ini ya kalau misalnya kita anggap mu'annas, tapi mesti dicek lagi. Tapi kita bisa baca pilihan kedua, sebagaimana Mas Denika kalau nggak salah tadi baca al-kuburo-nya mansub ya. Kuburo tadi katanya. Berarti Ya. ininya ahjaro. Ahjaro atau apa ya? Di sini itu dikasih itu ya. Tuhjar ya. Tuhjar. Iya, berarti harusnya kan af'ala yuf'ilu ya. Ahjaro yuhjiru. Mestinya begitu ya. Mestinya begitu. Ini kita bisa kritisi ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita pakainya ahjaro berarti kan mengosongkan. Domirnya anta kan. Sebagaimana kamu mengosongkan kuburan. Kalau aneh sih cenderungnya tuhjarul kuburu ya. Naibul fa'il. Kayak gitu. Jadi ini kayak fi'il mudhari'nya dari af'ala yuf'ilu, ahjaro yuhjiru harusnya. Kama tuhjirul kuburo. Atau bisa juga sih ininya dimajhulkan balik lagi kayak tadi ya. Jadi ininya naibul fa'il, makanya ini pakai ta berarti si kubur ini muannas. Ya, nanti kita lihat sebenarnya dia saya ingatannya sih muannas ya, makanya di sini pakai ta depannya. Sebagaimana kuburan itu dikosongkan dari salat ilaiha ya. Di dalamnya. Makhofata ini mansub sebagai karena sebagai maf'ul li ajlih ya. Makhofatal fitnati karena takut fitnah. Yaitu fitnah nanti cenderung kepada kesyirikan ya. Biha dengan perbuatan tersebut, perbuatan dikosongkannya kuburan tadi. Wa mayufdi ila ibadatihi dan bisa menyebabkan kepada peribadatan padanya, yaitu pada kuburan. Ya, pada kuburan. Baik, di sini yang mana yang marfu berarti naha di situ ada fa'il ya. Kemudian yahjuru di situ juga ada fa'il ya, fa'ilnya hum. Kemudian al-kuburu ini sebenarnya naibul fa'il kan belum belajar habis ini ya. Dia marfu sebagai naibul fa'il. Ada lagi di sini yufdi ya, yufdi. Nah, ini ada yang marfu ya domir mustatir takdiruhu huwa ya di dalam yufdi. Baik, sampai di sini ada yang ingin tanyakan silahkan. Sebelum kita lanjut. Ada yang nggak bisa bacanya atau mengartikannya atau mengirobnya. Itu yang terakhir Ustadz, ibadat kok jadi hi Ustadz, bukan di ibadatiha Ustadz. Oh, Jadi ya. Nah, ini ya kita bisa kita jawab dengan kalau ha maksudnya ke kubur gitu ya. Mas Iya, Dwi, Ustadz. ya Iya. kan, ke kubur. Nah, sebenarnya ini pelajaran tauhid sih. Antum bisa buka di bab 20 ya. Di kitab tauhid itu ya maja'a fi taglidhi fi man abadallaha inda qabri rajulin solihin fa kaifa idza abadahu ya. Itu bab tentang larangan keras Rasulullah SAW terhadap orang yang menyembah Allah inda qabri rajulin. Salah satunya dalilnya ini. La taj'alu buyutakum kuburan. Ya, jadi larangan tuh beribadah kepada Allah, ibadahnya kepada Allah, tapi inda qabri rajulin solih ya. Tapi di sisi kuburan orang soleh. Fakaifa idza abadahu, bagaimana lagi seandainya seorang itu beribadah kepadanya. Jadi coba aja lihat judul babnya itu ya. Fakaifa idza abadahu. Hu-nya kembali ke sebenarnya itu kalau ke kuburannya kan ibaratnya si nisan ya, batu nisan kan atau sesuatunya, tapi ini bisa kita terjemahkan atau konteks ini maksudnya isinya, isi di kuburan. Nah, sedangkan isi di kuburan apa bahasa Arabnya? Maitun ya. Maitun. Nah, maitun ini unik ya, lafaz maitun ini unik. Jadi mayit itu bisa muannas bisa mudzakkar. Dia itu lafaz ganda dia. Karena dalam bahasa Arab ya, ini khusus lafaz maitun ini bisa
apa namanya? Bisa muannas, bisa Muzakkar. muzakkar. Ya, bisa muannas, bisa muzakkar. Makanya kalau ada orang meninggal laki atau perempuan mau dipakein Allahumma gfir laha atau Allahumma gfir lahu, bisa ngelesnya gitu. Kalau misalnya meninggal laki kita pakai ha, itu mayit. Saya maksudnya mayit itu muannas meskipun ininya mudzakkar yang meninggal gitu. Jadi lafaznya 2. Ya itu sebenarnya hi-nya baliknya ke isi kuburannya sih. Wallahu alam. Kayak gitu. Nah, wa ma yufdi ila ibadihi. Nah, ada lagi silakan. Yang makhofal fitnati itu Ustaz, makhofa kenapa pakai Makhofata ini makhofah ini masdar kan. Makhofah ini kan masdar, ini udah dikasih tahu di kosakatanya. Tapi ini pelajaran nanti nih di bab mansub, tapi di Muyasar udah, itu maf'ul ajli. Makhofata karena takut. Jadi maf'ul ajli itu masdar, dia af'alul qulub kan, perbuatan hati. Sedangkan takut itu kan adanya di hati, ya makhofatal fitnati, karena takut fitnah. Ya, karena takut fitnah. Makhofatal fitnati, al fitnatinya mudhofun ilaih. Itu yang ditanyain Mas Regi atau yang lain maksudnya? Betul. Nah, ini antum kalau mau ini kayaknya sih, tapi soal jawab ya, ini sebenarnya di bab 20 ya, Kitabut Tauhid 20 atau 21 ya, tentang kuburan. Tentang kuburan. Bagus tuh bukunya Ustadz Firanda yang syarah beliau itu kan ya, bagus untuk dibeli. Rinci dia membahas tentang kuburan. Lebih-lebih kuburan Nabi yang di Masjid Nabawi ya, itu gimana, ada denahnya di situ, bagus. Nah, kalau nggak ada kita lanjut naibul fa'il. Fawin nggak masuk ya, tadi katanya masih meeting ya. Oke, balik lagi ke Mas Dwi. Ya, sebelum itu kita meroja sedikit, kita langsung ke naibul fa'il. Ini kelihatan ya. Jadi kita masuk ke isim marfu selanjutnya. Kalau tadi itu latihan Latihan 45 itu fa'il, ini naibul fa'il. Naibul fa'il ini mirip seperti fa'il. Ya, dia isim marfu, letaknya bedanya ya, dia letaknya setelah fi'il mabni lil majhul, ya itu fi'il fasif ya, fi'il fasif. Contohnya di Al-Qur'an ya ada qutilal insanu ma akfarah. Qutilal insanu, celaka manusia. Ini udah jadi ungkapan sih sebenarnya ya. Kutila itu kan qatala membunuh, kutila dibunuh ya, manusia dibunuh. Maksudnya ungkapan uslub untuk menyebutkan celakalah manusia. Ya. Terlanjut ya ke latihan 6. Ya, nah ini latihan mudah ya. Latihan 7 cuplikan, latihan 6 ini biasanya ngambil dari buku cerita mungkin atau bikin sendiri. Silakan Mas Doi. Roja'a. Baca. Roja'a Abdullahi minal masjidi summa dakhala ilal matbahi. Lanjut. Qala Abdullahi li ummihi, ya ummi suriba al-ma'a wa ukila al-hubza. Laqad wada'tuha alal ma'idati. Nah, masih ada yang salah. Mas Armi, coba. Baca Mas Armi, roja'a sampai tadi juga. Coba. Silakan. Roja Abdullahi minal masjidi tsumma dakhala ilal matbahi. Qala Abdullah li ummihi. Ulang. Qala apa? Abdullah ya. Qala Abdullahi li ummihi. Terus lanjut. Ya ummi syuribal ma'a wa ukilal khubza laqad wada'tuhu. Oh ya. Ana salah Ustaz. Lupa Ustaz. Halal. Alal ma'idati. Oke, kita cek ya terjemahnya. Coba versi Mas Dwi gimana? Mas Dwi, terjemahin. Tadi yang al-ma'u Ustaz. Salah Ustaz. Suriba Ustaz. Ya, tarjim.
Versinya Mas Dwi gimana? Abdullah. Versinya Mas Armi dulu. Tarjem Oh. dulu Mas Armi. Anak nggak lihat nih, anak nggak lihat komputer, anak lihat buku. Abdullah telah pulang Mm-mm. dari masjid, kemudian telah masuk ke dapur ya. Dapur, betul. Abdullah berkata kepada Abdullah berkata ya kepada ibunya, wahai ibuku, apa nih? Telah diminum air telah diminum dan beras telah dimakan. Beras apa? Khubza itu lupa. Roti. Ya, roti. Roti telah dimakan. Sungguh. Waduh apa tuh? Meletakkan. Sungguh saya telah meletakkan ya. Saya telah meletakkan keduanya di atas hidangan. Nah, meja makan ya. Nah, coba Mas Dwi, tarjim. Ada yang beda nggak terjemahnya? Coba. Abdullah telah pulang dari masjid, kemudian masuk ke dalam dapur. Berkata Abdullah kepada ibunya, wahai ibuku, telah diminum air dan telah dimakan roti, dan sesungguhnya saya telah meletakkan keduanya di atas meja makan. Nah, ya mumtaz ya. Jadi bacanya roja'a Abdullahi fa'il ya. Abdullah fa'il. Roja'a Abdullahi minal masjidi jar majrur summa dakhala ilal matbakhi. Kemudian dia masuk ke dapur. Qala Abdullah, ya Abdullah fa'il lagi. Berkata Abdullah li ummihi kepada ibunya si Abdullah, ya ummi, ya wahai ibuku, ya syuribal ma'u, air diminum. Ya, kok air diminum, wa ukilal khubzu, dan roti kok dimakan gitu kan. Laqad wada'tuhuma alal maidah. Ya, sungguh aku meletakkan keduanya di meja makan. Lanjut, Pak Win. Man fa'ala, baca sampai habis. Silakan. Man fa'ala haza qalatil ummi afwan syaribal akhuka Abdurrahmani ma'a wa akalal khubza. Nah, sedikit masih ada yang salah, Mas Denika. Man fa'ala hadza qalatil ummu afwan syariba akhuka Abdurrahmani al-ma'a wa akalal khubza. Itu benar ya. Gimana Pak Win bedanya tadi? Ummu ya. Iya, ummu. Nah, jadi coba tarjem Pak Win. Man fa'ala hadza. Siapa yang telah melakukan hal ini berkata ibu Afwan, maaf, saudaramu Abdurrahman telah meminum air dan memakan rotinya. Nah, Mas Denika, coba terjemahkan. Man, siapa? Siapa yang melakukan ini? Berkata ibunya, maaf, saudaramu Abdurrahman telah meminum airnya dan memakan rotinya. Nah, betul ya. Jadi man fa'ala hadza qalatil ummu afwan syariba akhuka Abdurrahmani al-ma'a wa akalal khubza. Mana naibul fa'ilnya Mas Denika? Di situ ada enggak? Enggak ada ya. Adanya yang di tadi ya. Syuribal ma'u wa ukilal khubzu. Itu al-ma'u al-khubzu tadi yang dibaca Mas Dwi, Mas Armi.
Itu naibul fa'il tuh. Ya al-ma'u al-khubzu karena letaknya setelah syuriba, ukila gitu kan. Sedangkan yang di sini maf'ul bih nih. Ya syariba akhuka Abdurrahmanil ma'a maf'ul bih wa akala al-khubza itu juga maf'ul bih. Nah, ada yang bingung di sini? Si mudah ini. Silakan terjemahnya, i'rabnya, artinya. Kalau jadi maf'ul bih nggak bisa tuh Ustaz. Yang mana? Yang mana? Yang naibul fa'il itu ukilal khubza misalnya. Ya ummi. Nah, ini yang di atas kan? Misalnya ya ummi syaribal ma'a wa akalal khubza. Ya kan si Abdur apa namanya? Abdullahnya nggak tahu yang minum sama yang makan rotinya siapa. Padahal kakak atau adiknya kan si Abdurrahman kan pelakunya. Oh, iya, Jadi, nah ini diantara faidah naibul fa'il itu kan naib fa'il itu kan fiilnya fiil majhul ya. Karena makanya dinamakan fiil majhul karena fa'ilnya majhul gitu. Fa'ilnya tuh kagak tahu, majhul. Diumpetin dengan berbagai alasan. Pertama karena nggak tahu, bisa juga fa'il itu disembunyikan karena takut terjadi sesuatu terhadap si pelaku. Misalnya duribal kalbu, anjing dipukul. Padahal tahu yang mukul itu misalnya Zaid. Misalnya aslinya itu doroba Zaidun al-kalba. Tapi malah kita atau seorang bilang duribal kalbu, Z-nya disembunyikan. Nah, ini bisa jadi alasannya karena takut terjadi apa-apa terhadap Zaid atau karena juga bisa takut terhadap si Z-nya gitu ya. Kalau misalnya dikasih tahu dia takut kenapa-napa atau diapa-apain oleh Zaid si pelakunya. Ya, dan terakhir itu diantara alasannya atau faidahnya itu disembunyikan fa'il karena sudah tahu pelakunya, nggak usah disebutin juga udah tahu. Semisal kutiba alaikumus asyamu, ya kutiba alaikumus siyamu. Itu telah diwajibkan atasmu asyamu naibul fa'il. Nah, itu enggak Al-Qur'an tidak mengatakan atau turun dalam lafaz kataballahu alaikum asyama. Tapi tidak seperti itu karena udah tahu ini menunjukkan dihapusnya fa'ilnya atau Allah atau datang dalam bentuk naibul fa'il untuk menunjukkan ya kemahaagungan Allah gitu ya, sudah tahu gitu. Justru kalau malah dikasih tahu fa'ilnya jadi kurang nilai sastranya. Ya, karena kan udah tahu yang mewajibkan dari sisi syariat itu adalah Allah gitu. Makanya dimajhulkan saja gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang di sini karena nggak tahu ya, makanya Abdullah bilang syuribal mau wa ukilal khubzu gitu kan. Tiba-tiba air kok diminum, roti kok ada yang makan gitu kan. Kurang lebih seperti itu, Mas Regi. Tapi kalau diganti apa urutan katanya bisa ya jadi maf'ul bih ya? Langsung man syaribal ma'a. Man syaribal. Oh iya bisa. Maksudnya ya umi man syaribal ma'a, betul, bisa. Ya, nanya ya. Iya, jadi kalau pertanyaan. Betul. Man syaribal ma'a wa akalal khubza, ya betul. Bisa. Tapi umum nggak Ustadz kayak gitu Ustadz? Kenapa? Umum nggak pakai man gitu? Sebenarnya kalau uslub mereka itu lebih pendek, lebih disukai. Itu berapa, 3 kata ya. Ada man tambah isim istifham. Bandingkan ini 2. Cuman fi'il majhul. Biasanya dia lebih milih itu. Kalau orang secara umum ya. Kaidah umum biasanya gitu dia. Mereka tuh lebih suka yang lebih balik ya. Itu pembahasan balagoh itu makin singkat, makin bagus gitu ya orang-orang mereka itu. Makanya Nabi itu jawami'ul kalim ya. Nabi itu jawami'ul kalim. Nah, kalau diartikan juga, kalau di Indonesia kan juga nggak umumnya ini Ustaz ya, syuribal mau. Makanya tadi kurang lebih terjemah enaknya gitulah. Wahai Umi, air diminum, ya roti kemakan gitu. Ya dia ini aja uslub kaget gitu. Makanya setelahnya dia tuh ini benar-benar memastikan bahwa si Abdullah ini nggak lupa. Maksudnya air sama
si roti itu benar-benar ditaruh di meja makan loh, Bu. Jadi siapa tahu dia lupa naro gitu kan. Makanya dia pakai lakod di situ. La di situ huruf taukid ya. Kod juga harfu taukid, jadi double ya. Jadi double ya. Jadi ada dua taukid di situ. Wado tuhuma gitu. Aku benar-benar meletakkan keduanya alal maidah manfa'ala hada gitu. Jadi ya itu ceritanya seperti itu. Kalau bahasa percakapannya kayaknya cuma maafi. Wah, maafi. Bisa ya udah itu. Di Qatar gitu kali Mas. Inamai gitu. Maafi maujud. Nah, ada lagi latihan 6? Oke, kita tengok latihan 7. Ini pendek ya. Coba Mas Regi, Mas Yufid. Qala sallallahu alaihi wasallam, silakan. Qala sallallahu alaihi wasallam. Salama. La tas'alu qabri idan. Terus rawahu Abu Dawud. Rawahu Abu Dawud. Ya, al-makna lanjut. Al-makna ta'ayinu li zirata qabri. Ini kosakatanya di bawah tu'ayinu ya. Oh ya. La tu'ayinu li zirata qabri. Li ziyarati qabri Waktan minal auqati tajtami'una fihi. Ya, apa cetakan lama fiha? Fihi kan? Nggak ada harokatnya. Iya, maksudnya kan kalau ha kan ada alif. Fiha kan, ini fihi berarti ya. Iya. Nah, fihi. Lanjut Mas Regi, sama bacanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, sampai situ aja. Baca Mas Regi, silakan. Qala sallallahu alaihi wasallam la taj'alu qabri aidan ya. Udah, rawahul Abu Dawud. Abu Dawuda. Kenapa Abu Dawuda enggak Daudi, Mas Regi? Rawahu Abu Dawuda ya. Rawa fi'il, hu-nya kan maf'ul bih. Itu hadis kan. Yang meriwayatkan siapa? Abunya fa'il. Jadi Abu Dawuda, si ulama ya, Abu Dawuda, Abu ini fa'il bagi rawa. Jadi Abu Daud meriwayatkannya. Jadi fa'ilnya Abu, sedangkan Abu di sini wa huwa mudhaf, Dawudanya mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih harus majrur. Ya, tapi karena Dauda itu nama asing ya, termasuk alismul ladzi la yansharif. Isim yang nggak bisa ditanluin, jadi majrurnya pakai fathah. Jadi Abu Dawuda, nggak Abu Daudi. Kayak gitu. Lanjut, Mas Regi. Al-makna la tu'ayinu. Oh iya ya, itu fiil ya. La tu'ayinu. Tu'ayinu li ziyarati qabri waktan minal auqati tajtami'un fi tajtami'un fihi apa fiha nih? Fihi.
Iya. Ya, itu Kamu ada. Cukup. Nah, Mas Dwi, tarjim Mas Dwi. Kola dari atas, coba tarjim. Telah bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian ya Ustaz, jangan Ya, menjadikan kuburanku sebagai Id, riwayat hari raya. hari raya. Telah meriwayatkan Abu Ya. Dawud. Nah, Imam Telah Abu Dawud meriwayatkannya Abu Dawud. meriwayatkannya. Lanjut. Maknanya adalah janganlah kalian menentukan waktu Ustaz ya. Ya, menentukan waktu untuk berziarah ke kuburanku, ya, waktu yang tertentu gitu Ustaz ya. Sebenarnya tadi waktunya kurang ya. Jadi janganlah kalian menentukan waktu dari waktu-waktu ya untuk menziarahi atau mengunjungi kuburanku. Terus Ya. lanjut terjemahin. Janku sampai fihi tadi. Awqat itu kan jamak taksir dari waktan kan, udah terjemahin. Terus? Kemudian yang kalian berkumpul ya Pak. Ya, tajtami'un, ijtama'a yajtami'u. Tajtami'unnya kalian berkumpul di waktu tersebut. Fihi, di waktu tersebut. Ya. Coba Pak Win, silakan terjemahin juga. Versi Pak Win gimana? Nabi SAW sama dari atas sampai fihi ya. Berkata Nabi SAW berkata, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai hari raya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Maknanya diriwayatkan apa meriwayatkan? Meriwayatkan. Ya, rawa. Fi'il ma'lum ya. Rawahu Abu Dawud. Kemudian maknanya adalah janganlah kalian menentukan waktu ziarah ke kuburanku di dalam waktu-waktu, gimana maksudnya? Ya. Janganlah kalian menentukan waktu untuk berziarah ke kuburanku di antara waktu-waktu. Terus tajtami'un dan berkumpul-kumpul di dalamnya. Ya. Nah, barakallahu fiik. Coba kita lihat di sini kan masih naibul fa'il ya. Ada nggak naibul fa'ilnya? Malah nggak ada ya. Malah nggak ada naibul fa'ilnya. Nah, kalau waktan di situ apa Mas Armi? Irobnya waktan di situ. Kok mansub dia? Waktan itu maf'ul ya. Maf'ul bih ya. Maf'ul bih ya. Coba terjemahin dulu. Bacanya udah benar tadi kalau sallallahu alaihi wasallam la taj'alu qabri 'idan rawahu Abu Dawud al makna la tu'ayyinu li ziyarati qabri waqtan minal awqati tajtami'una fihi. Nah, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Imam Abu Dawud meriwayatkannya, maknanya janganlah kalian menentukan waktu dari waktu-waktu untuk menziarahi kuburanku yang kalian di sana berkumpul ya di dalamnya. Kurang lebih seperti itu maknanya. Jadi waktan maf'ul bih, ya betul. Terus tajtami'una fihi itu i'rabnya apa tuh? Tajtami'una fihi. Mas Armi. Ada yang tahu di sini? Maf'ul Ustaz ya? Maf'ul. Maf'ulnya maf'ul apa nih Ustaz? Bukan maf'ul. Bukan ya? Atau fihi, hi-nya kembalinya kemana itu?
Waktan. Ke kobri apa ke waktan? Waktan harusnya. Kobri, Ustaz. Berkumpul-kumpul kalian berkumpul-kumpul fihi di dalamnya itu Dalamnya di adalah kubur apa di waktu? Kubur. Kira-kira. Hah? Di waktu. Di Waktu, waktu. Ustaz. Di waktu. Di waktu. 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 Nah, jadi kalau anak i'rab tajtami'un ini sebagai jumlah fi'liyah ya. Tajtami'un kan jumlah fi'liyah ya. Sebagai naat, ada yang kebayang nggak? Naat buat waktan. Pelajaran di Muyasar ini sebenarnya. Oh, naatnya. Naat buat waktan. Jadi kaidahnya apa? Kullu jumlatin ya waqa'at ba'dan nakirah fahiya sifah. Ingat? Kullu jumlatin, setiap kalimat ya yang terletak setelah isim nakirah, situ ada waktan, fahiya sifah, maka dia adalah sifat. Di Muyasar halaman di bab hal. Iroh, ya. Nah, di bab hal. Nah, ini nih. Oh, di hal Ustaz maksudnya. Ya, di Iya, halaman oke. 61 tuh ada kaidah kan? Kullu jumlatin waqa'at ba'dan nakirah fahiya sifah. Contoh ya. Awaladin solihin yad'ulah, atau anak laki-laki yang soleh setelahnya ada jumlah fi'liyah yad'ulah. Berarti apa? Atau anak laki-laki yang soleh yang sifatnya senantiasa mendoakan kepada orang tua. Ya, jadi gitu. Kalau ada jumlah letaknya setelah isim nakirah, solehin, solihin, waladin di sini, maka si jumlahnya itu sebagai sifat. Kalau yang kedua, wa kullu jumlatin waqa'at ba'dal ma'rifah fahiya hal. Baru itu adalah hal. Misal ja'al waladi yabki. Ya ja'al waladi yabki. Jadi yabki di situ sebagai hal. Ya hal buat al walad. Ya hal buat al walad. Jadi mirip kan di sini waktan, ini ada isim nakiroh ya. Kemudian setelahnya kan waktan minal auqat itu masih nyambung kan jar majrur. Setelahnya ada jumlah. Maka terjemahan yang bagusnya tadi begini, janganlah kalian menentukan waktu dari waktu yang ada ya untuk berkunjung ke kuburanku. Nah, yang waktu di sini disifati dengan ya waktunya ini memiliki sifat kalian berkumpul-kumpul di dalamnya. Kalian berkumpul-kumpul di dalamnya. Itu sifat itu ya. Jadi waktunya. Nah, dan itu waktu, ya? Dan kalau kita terjemahkan atau i'rab sebagai naat, itulah definisi id ya. Nanti di bawahnya ada. Jadi id itu adalah ya sesuatu yang ya dia tuh tertentu ya, kemudian ada kumpul orang gitu bersepakat di waktu tersebut untuk melakukan satu hal ya. Itu ada bagian atau masuk juga dari definisi id. Baik ya, ini jadi tajtami'un, ini jumlah fi'liyahnya naat ya buat waktan. Man'utnya waktan ya, Ustaz? Apa? Man'utnya waktan. Ya, man'utnya waktan, betul. Silakan sampai di sini dulu selesai. Ada yang ditanyakan sebelum ditutup? Silakan. I'rabnya, maknanya sampai fihi ya, nanti insya Allah kita lanjut dari situ. Hal itu yang suka kebalik-balik itu Ustaz ya, kalau wama kemudian halnya apa gitu Ustaz. Saya Hal agak-agak itu lupa. intinya sih harus dicari apa sohibul hal ya. Nah, Dia nggak selalu mansub kan Ustaz? iya, jadi hal itu ada dua kan, ada yang mufrad, itu yang kata per kata gitu kan, kata persatuan kata itu kan kelihatan mansubnya. Tapi kadangkala hal itu ghairu mufrad, nih murakkab atau bahasa lainnya itu murakkab. Jadi dia jumlah. Jadi jumlahnya itu yang di-i'rab fi mahalli nasbin, pada posisi mansub sebagai hal. Jadi kalau yang mufrad gampang ketemunya, jalisatan gitu kan. Jalisan ini kan hal. Nah, yang penting mau yang mufrad mau murakkab, yang namanya hal itu mesti ada sohibul hal, dan sohibul hal itu pasti ma'rifah.
Al-walad ada alif lam gitu kan. Jadi dia ma'rifah. Sahibul hal itu ma'rifah. Nah, Kalau taf'aluna apa tat? I'rabnya? Mana? Kama taf'aluna fil ayat itu. Iya. Dia marfu aja. Jumlahnya sih dia kalau fiil marfu karena kan nggak ada penasob, nggak ada penjazm. Tapi kalau ditanya jumlah taf'alun itu kan fiil fa'il. Ya nggak ada ya, dia la mahallaha minal i'rab. Ya dia kalimat awalan aja. Sebagaimana gitu taf'alun. Baik, ada lagi? Kalau di Maksud Ya. Pak Regi. Silakan Mas Regi, silakan. Nah, ini kan naat man'ut ya Ustaz ya. Nah, Sama tajtamiun. Misalnya disimpelin nggak usah pakai minal au kotan itu gimana Ustaz? iya, jadi itu kalau orang Arab biasa begitu. Kayak misalnya tidak hadis keutamaan ilmu itu, tidaklah seorang yang berkumpul min baitin min buyutillah gitu kan di hadisnya itu. Tidak seorang duduk gitu kan berkumpul fi baitin min buyutillah di satu rumah dari rumah-rumah Allah itu memang biasa gitu. Waqtan minal auqat gitu. Ini memang kebiasaan orang Arab tuh suka begitu ya. Jadi kayak dia tuh nyebutin mufrad, minal dari jamaknya si waktan itu gitu. Itu memang uslub aja ya. Kalaupun nggak ada juga bisa li ziyarati qabri waktan tajtami'una fih gitu bisa. Gitu. Ya, Tapi ya. intinya naat si waktan ini nggak berupa isim ya, nggak berupa satu kata, tapi bentuknya jumlah. Tajtami'un itu kan jumlah kan, jumlah fi'liyah. Jumlah juga bisa jadi naat buat waktan. Buat isim mufrad gitu tunggal. Keren Ustaz. Silakan Pak Win. Tadi Tat yang la mahalalaha minal i'rab, lahanya itu kembali kemana tuh? Haknya itu. Kalimat, jumlah, ya. Oh, jumlah. Iya, muannas kan, kalimat, kata ya, kata kalimah. Jumlah kalau lagi ngerop jumlah, muannas juga. Oh, Oke, baik. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan latihan 7 dari Kama ya, PR. Nanti langsung kalau bisa sih, halo ya? Ya. Ya, Ustaz. Ya, kalau bisa latihan setelah yang akan datang 8-9 dicoret-coret ya. Jadi pas baca udah ada prepare lah. Seenggaknya diharokatin dulu aja. Ya, nanti tinggal baca atau yang bingung bisa ditanyakan. Karena nanti mainly kita akan langsung latihan aja ya. Tanya i'rab, tanya arti, tanya nerjemahin ya sepaket. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Wa iyyakum barakallahu fikum. Masih direkam Ustaz?